Di balik kebencian seorang pendeta Yahudi terhadap Nabi Muhammad, tersimpan rasa penasaran yang tidak tertahankan. Sebuah rasa ingin tahu yang menuntunnya menempuh perjalanan berhari-hari, melintasi gurun pasir, meninggalkan kenyamanan pengajian ribuan jemaatnya, hingga akhirnya berdiri di hadapan cahaya kebenaran yang selama ini ia tolak. Apa yang membuat lembar-lembar Taurat yang pernah ia robek menyimpan rahasia yang mampu mengubah seluruh hidupnya, bahkan hingga saat terakhirnya di dunia? Kisah ini adalah perjalanan seorang manusia dari kebencian menuju iman, dari keraguan menuju pengakuan yang abadi, dan dari kehidupan fana menuju kedamaian abadi di atas makam Nabi Muhammad. Di kota Syam yang sibuk dan ramai, terdapat seorang pendeta Yahudi yang telah lama dikenal sebagai sosok yang berilmu dan tegas. Ia bukan hanya pemimpin rohani, tetapi juga guru yang dihormati, mampu menuntun ribuan jemaatnya menelaah kitab Taurat dengan ketelitian luar biasa. Setiap hari rumah ibadahnya dipenuhi dengan suara lantunan ayat-ayat suci, diskusi yang hangat, dan doa yang khusyuk. Orang-orang datang dari berbagai penjuru kota untuk mendengarkan pengajaran beliau, membawa beberapa kertas catatan, dan menunggu dengan penuh harap untuk menerima hikmah dari setiap kata yang diucapkannya. Namun di balik wajah bijaksana dan keteguhannya, pendeta itu menyimpan amarah yang tersembunyi. Ia tidak pernah menyukai kabar tentang seorang nabi yang baru muncul di tanah Arab, yaitu Muhammad, orang yang dikatakan akan menjadi pembawa cahaya bagi umat manusia. Bagi pendeta ini, kabar tersebut adalah ancaman terhadap keyakinan yang ia pelajari dan ajarkan sepanjang hidupnya. Setiap kali mendengar cerita tentang Muhammad, dari pedagang ataupun peziarah, hatinya diliputi dengan kemarahan dan penolakan. Ia menilai bahwa tidak mungkin ada nabi setelah dirinya, dan apalagi setelah nabi-nabi besar yang tercatat dalam kitabnya. Suatu sore ketika ia tengah menyiapkan materi pengajaran untuk jemaatnya, pendeta itu menemukan sebuah lembaran kuno yang terselip di antara halaman-halaman kitab Taurat. Lembaran itu tampak berbeda, usang dan rapuh, namun menampakkan teks yang sangat jelas, meskipun warnanya telah memudar. Dengan rasa ingin tahu, ia mulai membaca. Ayat-ayat itu bercerita tentang seorang nabi yang kelak akan datang, dengan sifat-sifat mulia dan misi besar bagi umat manusia, yang di akhir zaman akan menyatukan hati-hati yang tersesat dan membimbing manusia menuju jalan yang benar. Begitu ia membaca bahwa nubuat itu menunjuk pada Muhammad, darahnya mendidih. Marah dan takut bercampur menjadi satu. Ia merasa seolah-olah dasar keyakinannya terguncang. Tanpa berpikir panjang, pendeta itu merobek lembaran itu. Pertama, 8 lembar itu ia koyak dengan tangan gemetar, mencabik-cabik kata demi kata yang ia anggap menyesatkan. Namun semakin ia merobek, semakin jelas bayangan sosok nabi itu yang menempel dalam pikirannya. Rambutnya beruban karena stres dan kemarahan, namun matanya tetap menyipit, menatap potongan kertas yang berserakan di lantai ibadah. Kemarahan itu tidak berhenti. 8 lembar pertama hanyalah permulaan. Dengan tangan yang kaku karena ketegangan, ia melanjutkan untuk merobek 16 lembar berikutnya. Lalu 24 lembar terakhir. Lembaran-lembaran itu terjatuh berserakan, hancur dan bercampur debu lantai. Suasana rumah ibadah yang biasanya tenang kini sepi dan sunyi. Hanya terdengar napasnya sendiri dan suara kertas yang robek di tangan seorang pendeta yang gelisah. Saat tumpukan kertas yang telah robek itu terbentang di lantai, pendeta itu duduk terpaku. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan amarah yang mendidih di dalam hatinya. Namun bukan rasa lega yang ia rasakan, sebaliknya muncul sesuatu yang lebih membingungkan, yaitu rasa penasaran yang tidak bisa ia tolak. Dalam diam ia bertanya pada dirinya sendiri, siapakah nabi ini? Mengapa Allah menyinggungnya dalam kitab yang aku yakini? Mengapa sosok ini begitu penting hingga dicatat dalam Taurat? Malam demi malam pertanyaan-pertanyaan itu mengusiknya tanpa henti. Ia duduk di dekat lampu minyak, memandangi potongan-potongan kertas yang berserakan, mencoba untuk menafsirkan maksud dari nubuat yang ia hancurkan sendiri. Rasa penasaran itu berkembang menjadi obsesi. Ia mulai meneliti setiap bagian dari Taurat yang tersisa, membandingkan ayat dengan ayat, mencari tanda-tanda yang mungkin menjelaskan sosok yang disebut-sebut sebagai nabi terakhir. Pada akhirnya setiap berminggu-minggu, bergulat dengan rasa penasaran dan ketakutannya sendiri, pendeta itu membuat keputusan yang mengejutkan bagi semua orang yang mengenalnya. Ia akan pergi ke Madinah, tempat Nabi Muhammad SAW berada, untuk mengetahui kebenaran dengan mata kepalanya sendiri.
untuk mengetahui kebenaran dengan mata kepalanya sendiri. Keputusan itu bukanlah hal yang mudah. Ia harus meninggalkan rutinitas mengajar, meninggalkan ribuan jemaat yang menunggu kehadirannya, dan menempuh perjalanan yang berbahaya melalui padang pasir yang luas, bukit-bukit yang terjal, dan jalan-jalan yang rawan perampok. Namun dorongan untuk mencari kebenaran lebih kuat daripada rasa takutnya. Persiapan perjalanan memerlukan ketelitian yang sama seperti ketika ia menyiapkan perjalanan untuk mengajar. Ia membawa bekal secukupnya, pakaian untuk menghadapi panas siang dan dinginnya malam, serta beberapa kitab untuk menenangkan jiwanya. Dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi perjalanan spiritual, perjalanan yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Ia juga tahu bahwa apa yang ia lakukan saat ini mungkin akan dianggapnya pengkhianat oleh sebagian orang, tapi ia tidak peduli. Saat fajar pertama menyinari kota Syam, pendeta itu melangkahkan kaki keluar dari rumah ibadahnya. Angin pagi yang sejuk menyambutnya, namun di dadanya ada perasaan campur aduk. Takut, harap, penasaran, dan sedikit kegembiraan yang tidak bisa ia sembunyikan. Setiap langkah yang ia ambil adalah simbol keberanian dan pencarian diri. Ia meninggalkan kota yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun, membawa serta tumpukan pertanyaan yang belum terjawab dan harapan untuk menemukan kebenaran yang selama ini ia ragukan. Rasa penasaran yang lahir dari lembar-lembar yang telah ia robek kini menjadi api yang menuntunnya. Ia berjalan melewati padang pasir yang luas, menyeberangi lembah dan bukit, menghadapi panas terik dan dinginnya malam yang menusuk tulang. Setiap langkahnya adalah pengingat bahwa ia meninggalkan kenyamanan dan kepastian demi sebuah kebenaran yang ia belum ketahui sepenuhnya. Dan tanpa ia sadari, perjalanan panjang ini akan menjadi awal dari transformasi yang paling dramatis dalam hidupnya. Dari seseorang pendeta yang menolak menjadi seorang hamba yang tunduk dan penuh dengan pengakuan, hingga akhir hayatnya yang mulia di atas makam Nabi Muhammad. Perjalanan pendeta Yahudi dari Syam menuju Madinah bukanlah perjalanan biasa. Setiap langkahnya melewati gurun yang luas dan panas yang membakar kulit, membentang di antara bukit-bukit tandus yang tampaknya tidak berujung. Debu berterbangan setiap kali menapak, dan angin panas yang datang dari timur membuatnya berkali-kali menutup mata untuk menghindari butiran pasir yang telah menusuk. Meski demikian, hatinya tetap kuat dan dipenuhi dengan penasaran, serta tekad yang tidak pernah menyerah. Rasa penasaran yang lahir dari lembar-lembar Taurat yang telah ia robek kini berubah menjadi dorongan yang tidak terbendung. Ia mengingat kembali momen-momen ketika ia memandang potongan kertas yang berserakan di lantai rumah ibadahnya. Pada awalnya kemarahan menguasainya, tetapi kini muncul sesuatu yang berbeda. Harapan, rasa ingin tahu, dan perasaan bahwa perjalanan ini mungkin akan mengubah seluruh hidupnya. Malam-malam sunyi di padang pasir hanya diperkuat oleh rasa sepi dan suara hewan malam yang jauh. Ia berjalan di bawah langit berbintang, menatap bintang-bintang yang berkelip, seakan setiap titik cahaya itu menjadi penanda jalan bagi langkahnya yang tertatih. Perjalanan ini memakan waktu lebih dari 30 hari, melewati lembah-lembah yang curam, oase yang jarang, dan perkampungan kecil yang hanya sesekali ia temui. Di setiap desa yang ia singgahi, ia selalu menanyakan tentang Nabi Muhammad. Namun, sebagian besar orang hanya tersenyum atau menatapnya heran. Beberapa menyebutkan bahwa Nabi itu tinggal di Madinah, kota yang jauh di selatan, dan hanya sedikit yang tahu jalannya. Meskipun menghadapi banyak keraguan dan tantangan, pendeta itu tetap berjalan karena hatinya telah menetapkan satu tujuan, yaitu bertemu langsung dengan sosok yang telah menjadi pusat rasa penasaran dan ketidakpercayaannya selama ini. Suatu sore ketika matahari mulai tenggelam dan langit berubah keemasan, pendeta itu akhirnya tiba di pintu gerbang Madinah. Kota itu tampak berbeda dari yang ia bayangkan. Udara terasa sejuk, aroma rempah dan tanah basah dari taman-taman kota menusuk hidungnya. Orang-orang lalu lalang dengan tenang, sebagian mengenakan pakaian sederhana, sebagian lainnya mengenakan kain putih yang panjang dan bersih. Suasana kota yang damai ini membuat pendeta merasa ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di Syam, meskipun kota itu ramai dan megah. Saat ia melangkah masuk kota, seorang laki-laki tampan dengan kulit putih, badan tinggi dan pakaian putih bersih menghampirinya. Pendeta yang telah lelah setelah perjalanan panjang langsung mengira bahwa inilah Nabi Muhammad.
Tanpa ragu ia mengucapkan salam dengan nada yang tegas namun hormat. "Assalamualaikum ya Muhammad." Mendengar ucapan itu, laki-laki tersebut terkejut, lalu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Air matanya jatuh di pipinya, dan ia berujar dengan suara tergetar, "Wahai Tuan, dari manakah engkau berasal?" Pendeta itu menjawab dengan mantap, "Aku datang dari Syam. Aku ingin bertemu dengan Muhammad." Laki-laki tampan itu tersenyum lembut mengusap air matanya dan berkata, "Ikuti aku. Aku akan mengantarkanmu ke Masjid Nabawi." Dalam perjalanan menuju masjid, pendeta itu memerhatikan setiap detail Madinah. Jalan-jalan bersih, pepohonan yang rindang, suara anak-anak bermain, dan pedagang yang ramah. Tidak ada tanda-tanda kekerasan atau kekacauan. Hanya ketenangan yang menenangkan hati. Ia tidak bisa menahan rasa kagum dan rasa penasaran yang semakin meningkat. Siapa sebenarnya laki-laki yang membimbingnya ini? Mengapa ia menangis ketika mendengar salam yang ia ucapkan? Sesampainya di Masjid Nabawi, pendeta itu berhenti sejenak. Masjid itu besar, namun sederhana, dengan ornamen yang indah, namun tidak berlebihan. Di dalamnya para sahabat berkumpul. Banyak yang duduk sambil menangis terseduh-seduh ketika mendengar pendeta itu mengucapkan salam lagi. Kali ini dengan suara yang lebih lembut dan penuh dengan hormat. "Assalamualaikum ya Muhammad." Pemandangan itu membuat pendeta terkejut. Semua orang menangis, bukan karena ketakutan atau kesedihan, tetapi karena rasa cinta dan hormat yang mendalam. Hatinya bergolak antara kekaguman dan kebingungan. Ia mulai menyadari bahwa sosok yang selama ini hanya ia dengar kabarnya bukan sekadar manusia biasa. Ada aura ketenangan, kesucian, dan kebijaksanaan yang terpancar dari seluruh suasana di masjid itu. Tiba-tiba seorang sahabat bernama Ali bin Abi Thalib mendekat dan memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengambilkan jubah milik Nabi Muhammad. Bilal segera pergi, dan tidak lama kemudian Fatimah binti Muhammad menyerahkan jubah itu dengan air mata berlinang. Teringat pada aroma harum ayahnya yang selalu menenangkan hati, pendeta itu menerima jubah itu dengan tangan gemetar, mencium kain yang lembut dan harum. Saat hidungnya menyentuh jubah tersebut, ia merasakan aroma yang begitu menenangkan, membuat seluruh perjalanan panjangnya dan segala keraguan yang pernah ia rasakan seakan sirna. Ia memperhatikan jubah itu dengan seksama. 12 tambalan terlihat dengan jelas, dan secara tidak sadar ia teringat nubuat dalam Taurat yang selama ini membingungkan dirinya. Jumlah tambalan itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitabnya. Hatinya bergetar, dan perlahan keyakinan yang selama ini ia tolak mulai terbentuk. Ia menyadari bahwa Nabi Muhammad memang benar-benar utusan Allah, sebagaimana yang tertulis dalam kitab suci yang telah ia robek. Pada saat itu, rasa penasaran, kekaguman, dan juga kesadaran spiritual berpadu menjadi satu. Pendeta itu menundukkan kepala. Suaranya bergetar saat bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Bagaimana aku bisa masuk Islam?" Ali tersenyum lembut dan menjawab, "Katakanlah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Pendeta itu menutup matanya sejenak, menelan segala rasa takut dan kebencian yang pernah ada. Kemudian mengucapkan kata-kata syahadat dengan tulus. Saat itu juga hati pendeta itu berubah. Ia merasa seluruh perjalanan panjangnya, setiap langkah di padang pasir, dan setiap rasa penasaran yang menyisakan selama berbulan-bulan telah menemukan jawabannya. Ia telah menemukan kebenaran yang ia cari. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir, seorang nabi yang membawa cahaya bagi seluruh umat manusia. Di balik kelelahan dan kebingungan, muncul satu keinginan terakhir, bertemu dengan Nabi Muhammad secara langsung untuk mengungkapkan seluruh penghormatan, penyesalan, dan pengakuan yang kini menguasai hatinya. Namun pertemuan itu tidak lagi menjadi sekedar perjalanan fisik, melainkan perjalanan hati yang telah membawa dirinya menuju kesadaran sejati. Setelah melewati perjalanan panjang yang melelahkan dari Syam ke Madinah, pendeta Yahudi itu berdiri di halaman Masjid Nabawi dengan hati yang masih berdebar. Matanya menatap sekeliling, menyerap setiap detail dari masjid yang agung, namun sederhana, dengan dindingnya yang putih bersih dan langit-langit yang tinggi. Sementara sinar matahari sore menyelinap melalui jendela-jendela, memantulkan cahaya hangat di lantai yang tertata rapi. Udara di sekelilingnya juga terasa damai, berbeda dari kota yang asalnya, yang selalu sibuk dan bising. Di tengah keramaian para sahabat yang sedang beribadah dan berdiskusi,
Seorang laki-laki dengan wajah tegas namun lembut mendekatinya. Pendeta itu merasakan aura kebijaksanaan kuat dari sosok tersebut. Laki-laki itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, sahabat dekat Nabi Muhammad, yang terkenal dengan keberanian, kecerdasan, dan kesalehannya. Ia menatap pendeta dengan mata yang penuh dengan perhatian, seakan membaca seluruh kegelisahan, rasa penasaran, dan keteguhan hati yang tersimpan di dalamnya. "Siapa engkau, wahai tamu dari jauh?" tanya Ali dengan suara tenang namun tegas. Pendeta menundukkan kepala, menahan gemetar rasa takut dan kagum yang bercampur aduk. "Aku dari Syam. Aku datang untuk bertemu Nabi Muhammad. Aku ingin melihat kebenaran yang tertulis dalam kitab kami, yang selama ini membingungkan hatiku." Ali tersenyum lembut dan dengan anggukan ringan ia berkata, "Datanglah, aku akan membantumu." Lalu Ali memanggil Bilal bin Rabah, sahabat yang terkenal dengan suaranya yang merdu dalam mengumandangkan azan. "Ambilkan jubah Nabi," perintah Ali singkat. Pendeta itu merasa hatinya berdetak lebih cepat. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Ia belum pernah membayangkan akan berada di momen seperti ini, dikelilingi oleh sahabat Nabi, berada di Masjid Nabawi, dan akan menerima sesuatu yang begitu berharga. Bilal segera pergi, dan beberapa saat kemudian ia kembali memegang jubah yang selama ini menjadi simbol kebesaran dan kesucian Nabi Muhammad. Fatimah binti Muhammad, putri Nabi, hadir untuk menyerahkan jubah itu. Matanya berlinang air mata saat melihat pendeta yang belum lama ini adalah orang yang meragukan Nabi. Aroma harum yang menyelimuti jubah itu seketika menyebar, memunculkan rasa tenang yang damai dan belum pernah ia rasakan pendeta sebelumnya. Ketika pendeta itu mengambil jubah dan mencium kainnya, seolah seluruh lelah perjalanan, semua keraguan, dan pergulatan batinnya larut dalam satu tarikan napas. Pendeta memandangi jubah itu dengan saksama. Terdapat 12 tambalan yang tersebar rapi, masing-masing dengan makna dan sejarah tersendiri. Ia teringat nubuat dalam kitab Taurat yang pernah ia baca, yang menyebutkan jumlah tertentu yang berkaitan dengan sosok yang akan datang. Perlahan hati pendeta mulai tersentuh. Semua yang selama ini ia ragukan ternyata sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Kebenaran itu bukan lagi sekedar kata-kata, kini hadir dalam bentuk jubah yang dipegangnya, dalam aroma harum yang menenangkan, dan dalam kehadiran para sahabat yang penuh dengan hormat. "Ini benar-benar seperti yang tertulis dalam kitab kami. Beliau adalah utusan Allah. Inilah bau harum Nabi yang disebutkan di Taurat, dan semua tanda yang ada sesuai dengan nubuat." Bisiknya hampir tidak terdengar. Ali bin Abi Thalib menatapnya dengan penuh pengertian. "Jika hatimu yakin, maka langkah selanjutnya adalah pengakuan. Sampaikan syahadatmu dengan tulus, dan engkau akan menjadi bagian dari umat ini." Pendeta itu menundukkan kepala, menahan air mata yang mulai mengalir. Ia merasakan campuran emosi, kagum, takut, haru, dan rasa bersalah karena telah menolak kebenaran selama ini. Dengan suara bergetar, ia pun mengikuti arahan Ali dan mengucapkan kalimat suci tersebut. Seketika seolah beban yang selama ini menekan dadanya terangkat. Ia merasa ringan, damai, dan seakan seluruh perjalanan panjangnya, pergulatan batinnya, dan rasa penasarannya menemukan jawabannya. Di hadapannya kini sosok Nabi Muhammad, mungkin tidak terlihat langsung, tetapi wibawa, kesucian, dan tanda-tanda yang ada cukup untuk membuatnya yakin akan kebenaran. Setelah itu pendeta mengangkat kepala, menatap Ali dan mata yang berkaca-kaca. "Wahai sahabatku, aku ingin bertemu dengan Muhammad secara langsung. Aku ingin mengungkapkan seluruh penyesalan dan penghormatanku." Ali tersenyum, lalu berkata, "Engkau akan diperkenankan, ikutilah aku." Pendeta itu mengangguk, dan bersama dengan Ali serta Bilal, ia menuju ke makam Nabi Muhammad. Langkahnya terasa berat karena campuran rasa hormat, kagum, dan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap langkah menuntunnya semakin dekat ke sosok yang selama ini menjadi pusat pencariannya, yang selama ini hanya ia dengar kabarnya dalam nubuat dan berita. Dalam perjalanan itu, pendeta tidak berhenti memikirkan semua yang telah terjadi. Ia teringat bagaimana rasa benci yang dulu menguasainya kini telah berubah menjadi ketundukan penuh hormat. Ia teringat perjalanan panjang melewati padang pasir, malam-malam yang sunyi di bawah bintang, dan segala penderitaan yang ditempuh hanya untuk satu tujuan, yaitu menemukan kebenaran. Di halaman masjid, pendeta berhenti sejenak. Ia menundukkan kepala, menenangkan dirinya,
dan merasakan getaran spiritual yang begitu kuat. Ini bukan hanya tentang melihat Nabi, tetapi tentang pengakuan diri, tentang transformasi hati dan jiwa, tentang pengakuan bahwa kebenaran tidak bisa ditolak selamanya. Ia menyadari bahwa setiap langkahnya adalah bagian dari rencana yang lebih besar, yang membimbingnya menuju titik paling penting dalam hidupnya. Saat ia memegang jubah Nabi, mencium aromanya, dan merasakan kesucian yang terpancar, pendeta itu tahu bahwa kehidupannya telah berubah selamanya. Semua keraguan, kemarahan, dan kebencian yang pernah ada telah digantikan oleh pengakuan, ketundukan, dan cinta yang terus terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kini siap menempuh langkah berikutnya, yaitu mendekatkan Nabi Muhammad dan menghampiri perjalanan pencarian spiritualnya dengan penuh kesadaran dan keyakinan. Disinilah titik balik yang menentukan. Seorang pendeta yang sebelumnya penuh kebencian kini telah berubah menjadi seorang pencari kebenaran yang tulus, siap menerima Islam dan semua ajaran Nabi Muhammad. Jubah yang dipegangnya bukan sekedar kain, itu adalah simbol kebenaran yang telah mengubah seluruh pandangan hidupnya dan menjadi penghubung antara nubuat yang dulu ia robek dan iman yang kini ia yakini sepenuh hati. Setelah memegang jubah Nabi dan merasakan aroma harum yang menenangkan, pendeta Yahudi itu duduk sejenak di halaman Masjid Nabawi. Udara sore Madinah menyelimuti tubuhnya, namun yang lebih terasa adalah kehangatan spiritual yang meresap ke dalam setiap serat jiwanya. Rasa penasaran yang selama ini menguasainya telah berubah menjadi pengakuan yang tulus. Segala keraguan dan kebencian yang pernah ada kini mulai pudar, tergantikan oleh keyakinan akan kebenaran yang tidak dapat dibantah. Setiap langkah perjalanan hidupnya seakan kembali terputar di pikirannya. Malam-malam ketika ia termenung di Syam, kertas-kertas Taurat yang robek, perjalanan panjang melewati padang pasir, hingga pertemuannya dengan Salman Al-Farisi dan Ali bin Abi Thalib di Masjid Nabawi. Semua itu membentuk rangkaian yang jelas, menuntunnya untuk menuju satu titik kebenaran yang tidak terbantahkan. Ia menyadari bahwa kebencian dan penolakan yang dulu menguasainya hanyalah bagian dari proses yang membawa dirinya ke cahaya iman. Pendeta itu merasakan detak jantungnya seiring dengan kebahagiaan batin yang semakin dalam. Ia memandang jubah Nabi yang masih di tangannya, menyentuh kain lembut itu seolah merasakan setiap jejak kesucian yang pernah melekat pada sosok yang selama ini ia ragukan. 12 tambalan yang tersusun rapi pada jubah itu kini bukan sekedar tanda fisik, melainkan simbol perjalanan spiritual yang telah mengubah pandangan hidupnya. Ia tersenyum dalam hati, menyadari bahwa nubuat yang pernah ia robek kini menemukan wujudnya dalam iman yang baru ia yakini. Di tengah kesunyian yang sunyi, pendeta merasakan sesuatu yang luar biasa. Tubuhnya mulai lemah, napasnya tersengal dan jantungnya berdetak lambat. Namun ia tidak tahu, justru hatinya dipenuhi dengan kedamaian yang mendalam. Seakan setiap detik hidupnya bersatu dengan cahaya iman dan keberkahan Nabi. Ia menyadari bahwa akhir perjalanan ini bukanlah kehilangan, tetapi puncak dari transformasi spiritual yang sempurna. Dengan penuh kesadaran, pendeta itu menutup mata, menyerahkan seluruh jiwa dan raganya kepada Allah, sambil tetap bersandar di makam Nabi Muhammad. Suara batinnya berakhir mengucapkan syahadat dan doa, seakan seluruh perjalanan hidupnya kini berakhir di titik yang paling mulia, yaitu kedekatan dengan Nabi, pengakuan iman yang tulus, dan ketundukan total kepada kebenaran yang telah lama ia cari. Pendeta Yahudi itu meninggal di atas makam Nabi dalam keadaan yang iman penuh, hati yang ridho, dan jiwa yang damai. Sejak saat itu kisahnya menjadi pengingat bahwa kebenaran meskipun sering datang melalui jalan panjang dan penuh dengan tantangan, selalu menuntun hati yang tulus kepada cahayanya. Kitab Taurat yang dulu ia robek kini bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, penutup para nabi, dan sumber cahaya bagi seluruh umat manusia. Salman Al-Farisi dan Ali bin Abi Thalib berdiri di dekat makam, memandang pendeta yang telah berpulang dengan rasa hormat. Mereka menyadari bahwa peristiwa ini bukan hanya tentang satu individu, tetapi juga tentang bukti nyata bahwa kebenaran Allah selalu menemukan hati yang tulus, bahkan hati yang dulunya penuh dengan penolakan dan kebencian. Transformasi pendeta itu menjadi pengingat bahwa perjalanan menuju iman seringkali panjang, penuh dengan rintangan, tetapi selalu berbuah manis bagi mereka yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Pendeta itu meninggal bukan sebagai orang asing, tetapi sebagai orang muslim yang tulus, yang telah menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir. Kisahnya pun menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi.
menunjukkan bahwa iman yang tulus dan hati yang mencari kebenaran akan selalu menemukan jalannya, bahkan melalui jalan yang paling sulit sekalipun. Momen wafatnya di atas makam juga mengandung pesan mendalam, bahwa pengakuan dan ketundukan yang tulus kepada Allah dan Rasul-Nya tidak hanya membawa ketenangan di dunia, tetapi juga keselamatan dan kedamaian abadi di akhirat. Pendeta itu meninggalkan dunia dengan cara yang paling mulia, menjadi teladan bahwa transformasi hati dan jiwa adalah sesuatu yang bisa terjadi kapan saja, kepada siapa saja, asalkan ada kesungguhan dalam pencarian kebenaran. Saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, cahaya keemasan menyinari makam Nabi dan tubuh pendeta yang terbaring dengan damai. Udara terasa lebih hangat, aroma harum tetap tercium, dan para sahabat berdiri hening menyadari bahwa momen ini adalah salah satu saksi terbesar tentang keagungan Nabi Muhammad dan kebenaran ajarannya. Pendeta Yahudi itu telah menemukan tujuan hidupnya di akhir perjalanan. Bukan melalui kebencian atau keraguan, tapi melalui pengakuan iman dan ketundukan kepada Allah. Ia meninggal dalam kedamaian, dikelilingi oleh keberkahan dan cahaya spiritual, menjadi bukti bahwa hati yang tulus selalu menemukan jalan menuju kebenaran. Meskipun jalannya penuh dengan tantangan dan ujian. Setelah peristiwa wafatnya pendeta Yahudi di atas makam Nabi Muhammad, suasana di Masjid Nabawi tetap penuh dengan mendalam. Para sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib dan Salman Al-Farisi, berdiri dalam keheningan, merenungkan peristiwa luar biasa yang baru saja terjadi, bukan hanya karena transformasi seorang pendeta, tapi juga tentang bagaimana nubuat yang tertulis dalam kitab Taurat itu dapat membawa hidayah kepada mereka yang tulus mencari kebenaran. Dalam hati mereka terlintas bahwa kisah ini menjadi saksi nyata bahwa janji Allah dan nubuat para nabi terdahulu selalu relevan. Bahkan bagi generasi yang datang, jauh setelah wahyu itu diturunkan, kitab Taurat yang dulunya dibaca pendeta dengan pandangan skeptis dan kadang merobek lembarannya yang menyebut tentang Nabi Muhammad, kini terlihat lebih jelas maknanya. Lembaran-lembaran itu tidak sekedar teks kuno, melainkan petunjuk dari Allah yang menunjukkan kedekatan dan kedatangan Nabi penutup, membawa rahmat bagi seluruh alam. Ali bin Abi Thalib duduk di salah satu sudut masjid, memegang sebagian kitab Taurat yang dibawa pendeta sebelum wafat. Ia menelaah kembali bagian yang sebelumnya dianggap kontroversial atau sulit untuk dipahami. Dengan kesabaran dan pemahaman yang mendalam, Ali menemukan bahwa setiap kata dan ayat dalam Taurat yang menyebut tentang Nabi masa depan memiliki makna simbolis dan konseptual yang luar biasa. Ia membaca kembali nubuat tentang seorang nabi yang akan datang dari keturunan Ismail yang akan menyebarkan keadilan, kedamaian, dan cahaya ilmu pengetahuan. Mereka sadar bahwa nubuat bukan sekedar ramalan atau kata-kata kosong dalam kitab kuno. Nubuat adalah tanda bahwa hati yang mampu memahami bagi jiwa yang mau membuka diri terhadap kebenaran. Setiap huruf, setiap kata dalam Taurat yang menyebut tentang Nabi Muhammad adalah cahaya yang bisa menembus keraguan, membawa hidayah, dan menuntun manusia kepada iman. Dalam refleksi itu, Ali menulis beberapa catatan kecil. Ia menekankan bagaimana 12 tambalan yang terdapat pada jubah Nabi memiliki keselarasan simbolis dengan nubuat Taurat. Tambalan-tambalan itu bukan hanya tanda fisik, tetapi juga metafora dari kesempurnaan ajaran Nabi dan sesuai dengan nubuat tentang seorang Nabi terakhir yang akan membawa petunjuk bagi umat manusia. Ali menegaskan dalam catatannya bahwa setiap detail, setiap tanda yang disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dengan kehidupan dan perjalanan Nabi Muhammad. Sementara itu, para sahabat lainnya mulai berdiskusi tentang implikasi kisah pendeta itu. Mereka sepakat bahwa pengalaman ini adalah pelajaran yang penting bagi seluruh umat manusia, bahwa hati yang mencari kebenaran, meskipun awalnya keras atau dipenuhi dengan kebencian, tetap saja bisa terbuka jika Allah menuntunnya. Nubuat dalam Taurat dan kitab-kitab terdahulu bukanlah sebuah cerita masa lalu, tetapi pedoman spiritual yang relevan hingga hari kiamat. Para sahabat juga mengingatkan bahwa kisah pendeta itu memberikan pengajaran bahwa hidayah tidak bisa dipaksakan. Pendeta itu tidak dihakimi, tetapi Allah menuntunnya melalui rasa penasaran, perjalanan yang melelahkan, pertemuan dengan orang-orang yang soleh,
dan akhirnya pengalaman spiritual yang mengubah seluruh pandangan hidupnya. Ini menunjukkan keadilan dan kasih sayang Allah yang melampaui batasan manusia, yang mampu menuntun siapa saja, kapan saja, dan melalui cara yang tidak terduga.